Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal SKB CPNS 2020. Untuk kali ini materinya yaitu tentang keterbagian. Soal kita yang nomor satu yaitu bilangan asli K terbesar sedemikian sehingga 50 faktorial habis dibagi 10 pangkat K. Nah, di sini kita mencari K terbesarnya sehingga habis membagi 50 faktorial. Nah, kalau 50 faktorial itu berarti mulai dari 50 dikali 49 dikali 47 dan seterusnya sampai dengan 1. Itu perkalian berurutan. Nah, kalau kita tuliskan berarti ini 50 faktorial dibagi dengan 10 pangkat K. Nah, di sini kan 10 ini masih ada faktornya. Berarti kita faktorkan 50 faktorial. 10 itu faktornya yaitu 2 dan 5. Berarti kalau dia kita pecah masing-masing berarti 2 pangkat K. Kemudian 5-nya juga dipangkatkan K. Nah, kita mencari K terbesarnya. Nah, untuk membagi ini berarti kita cari berapa banyak perkalian angka 5 di mulai dari 1 kali 2 sampai dengan kali 50. Dari 1 sampai 50 perkaliannya. Nah, kita lihat dulu. Berarti kita cari kelipatan 5 mulai dari 1 sampai 50. Kemudian kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 mulai dari 1 sampai dengan 50. Nah, kalau ini berarti ada misalkan 5, 1, kemudian 10, 2, 15. Berarti tinggal kita bagi aja. 50 bagi 5 yaitu 10 buah. Nah, 10 buah kelipatan 5-nya dimulai dari 1 sampai dengan 50. Kemudian untuk 5 kuadrat berarti kan 25 ya. Nah, kelipatan 5 kuadrat berarti itu ada 25 dan 50. Benar ya? 25 itu kan terdiri dari 5 kali 5. Sedangkan tadi kita menghitungnya cuma kelipatan 5 dari 1 sampai 50. Itu baru satu-satu yang kita hitung. Sekarang untuk 5 yang keduanya yaitu yang 5 kuadrat yaitu 5 kali 5. Kemudian 25 kali 2. Berarti ada 2 buah angka 5 di sini. Nah, itu aja angka 5-nya. Kemudian angka kelipatan 2-nya kita mencari kelipatan yang paling kecil aja. Kelipatan 2 terkecil aja ya. Kelipatan 2 terkecil aja. Paling sedikit atau terkecil paling sedikit. Kita cuma butuh menyamakan dengan 5-nya. Paling sedikit dari 1 sampai 50 yaitu 50 bagi 2. 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, kalau kita harus mengubahnya ke 2 pangkat K, 5 pangkat K. Nah, kita peroleh yang kelipatan 5 itu ada 12. Kemudian yang kelipatan 2 itu minimalnya ada 25. Nah, soal yang tadi kita ubah berarti 50 faktorial. Berarti ini 2 dipangkatin dengan 25. Karena 25 paling kecilnya. Dikali dengan 5 pangkat 12. Ini pangkat 12. Nah, kalau kita jadiin 10 lagi, berarti 50 faktorial dibagi dengan 10 atau 2 kali 5. 2 dikali 5. Baru kita pangkatin dengan 12. Nah, baru 2-nya itu dikali lagi dengan 2 pangkat 13. Nah, kita cuma mencari nilai K-nya ini. Berarti nilai K-nya itu adalah 12. Oke ya, nilai K-nya adalah 12. Jawaban kita di sini adalah yang C. Soal nomor 2, bilangan asli K terbesar sedemikian sehingga 30 faktorial habis dibagi 6 pangkat 6 pangkat K adalah, nah ini persis seperti soal nomor 1.
Nah, di sini kita cari adalah K-nya terbesar berapa. Berarti ini 30 faktorial dibagi dengan 6 pangkat K. Nah, kalau 6 ini kita faktorkan, berarti ini 30 faktorial. 30 faktorial dibagi dengan 2 dipangkatin K, kemudian 3 dipangkatin K. Nah, berarti kita perlu mencari berapa banyak angka 2 dan angka 3-nya. Nah, yang pertama kita cari angka 3-nya. Berarti mulai dari 1 sampai 30 yang ada angka 3-nya berarti itu kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 dari 1 sampai dengan 30. Berarti itu 30 dibagi 3, tinggal kita 30 dibagi 3, yaitu 10 buah. Ada 10 buah. Nah, kemudian untuk 3, berarti kan 3, 6, 9, 12. Nah, ada 10 buah angka 3-nya. Kemudian ada lagi 3 kuadrat. Situ kan ada 9 kan ada 22 angka 3. Tadi baru kita hitung 3. Berarti ini 3 kuadrat ini ada yaitu 9, kemudian 18. Kelipatannya ya, 18. Kemudian ada 27. 9 tambah 9, 18. 18 ditambah 9 yaitu 27. Berarti ini ada 3 buah angka 3-nya. Nah, terakhir yaitu 3 pangkat 3. Tadi kan baru 2 kita hitung. Berarti kalau 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, di sini ada 1 buah angka 3-nya. Ada 1 buah. Nah, kalau kita hitung total, angka 3-nya itu ada 10 tambah 3, 13 tambah 1 yaitu 14. Nah, kemudian 2-nya, kelipatan 2. Ini tidak usah kita hitung semuanya, kita cari yang paling rendahnya aja. Berarti kelipatan 2 kelipatan ya. Ini kelipatan 2 yang paling rendah. Kelipatan 2 paling sedikit, yaitu dari 1 sampai 30, ya udah 30 dibagi 2 ada 15. Jadi mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya sampai dengan 30. Ada 15. Nah, kemudian karena kita cuma mencari K-nya ya. Ya udah 30 faktorial. Berarti ini 30 faktorial. 30 faktorial dibagi dengan 2 pangkat K, berarti ini kita ambil 15 saja. Ini paling sedikitnya, 2 pangkat 15. Kemudian 3-nya pangkat 14. 3 pangkat 14. Nah, kalau kita gabungin ya, berarti ini 30 faktorial dibagi dengan 2 kali 3 yaitu 6 pangkat 14. Dikali dengan 2-nya masih ada satu lagi ya. Tadi kita hitung cuma 2 kali 3 pangkat 14. Berarti sisa lagi 2-nya di sini. Ini paling rendah angka 2-nya. Paling sedikitnya ada 15. Kemudian yang ditanya di sini kan adalah K-nya, yaitu 14. Maka K terbesar di sini adalah 14. Jawaban di sini adalah yang D. Nah, soal nomor 3, bilangan N terbesar sehingga 8 pangkat N membagi 22 pangkat 22 adalah. Nah, di sini seperti soal yang tadi, berarti di sini 22 pangkat 22. Yang kita cari N-nya juga 22 pangkat 22 dibagi dengan 8 pangkat N. Nah, kita mencari N terbesarnya berapa. Nah, ini bisa kita sederhanain. Kalau yang
di bawah, berarti ini 8 itu ada 2 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 3N, dipangkatin lagi ya, berarti dikaliin. 2 pangkat 3N, sedangkan yang di atas kita ubah menjadi 2 dikali 11 dipangkatin dengan 22. Nah, dengan menggunakan sifat perpangkatan ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 22 dikali 11 pangkat 22 dibagi dengan 2 pangkat 3N. Nah, 11 pangkat 22, 11 kan bilangan prima ya, itu tidak akan habis membagi 2. Nah, cukup kita perhatikan yang 2 pangkat 22-nya. Di sini kan karena kita mencari N ya, berarti bisa kita samakan aja pangkatnya di sini. Nah, 22 ini sama dengan 3N. Kita mencari pangkatnya. 22 sama dengan 3N. Berarti N-nya itu berkoma, 7, sekian. Karena kita mencari N-nya habis membagi, berarti ambil bilangan bulatnya aja, yaitu angka 7. Berarti N-nya itu sama dengan 7. Jawaban di sini adalah yang B. Karena di sini kan 2 pangkat, berarti 7 ya. 2 pangkat 21 berarti. 2 pangkat 22 dibagi dengan 2 pangkat 3 kali 7, 21. Berarti yang di atas ini kan masih sisa 2 lagi. 2 pangkat 21 per 2 pangkat 21. Yang di atas kan masih ada 2 lagi. Ini yang habis dibagi atas sama bawah. Makanya itu N-nya adalah 7. Soal nomor 4, banyak bilangan dalam interval 100 sampai 200 yang habis dibagi 6, tetapi tidak habis dibagi 9. Ini dibagi ya. Dibagi 9 adalah. Nah, untuk bilangan dimulai dari 100 yang habis dibagi 6. Berarti itu kita mulai dari 100 tidak habis dibagi 6. 101 juga tidak habis dibagi 6. Untuk 102 itu habis dibagi 6. Nah, kita mulai dari 102. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 6 ini berarti dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Nah, untuk syarat bilangan habis dibagi 2 ini genap, pasti habis dibagi 2. Kemudian untuk syarat bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya ini habis dibagi 3. Nih, 1 tambah 0, 1 ditambah 2 yaitu 3 habis dibagi 3. Itu syarat bilangan habis dibagi 6. Berarti mulai dari 102, kemudian selanjutnya yaitu berarti ini jaraknya adalah 6 ya. 102, kemudian 108, kemudian 114, ditambah 6 lagi ya. Nah, sampai dengan 198. 198. Nah, 198 ini habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3. Kita jumlahkan digit-digit angkanya. 1 ditambah 9, 10 tambah 8, 18 habis dibagi 3. Makanya juga habis dibagi 6. Nah, kita cari dulu yang habis dibagi 6. Kemudian baru kita cari untuk bilangan yang tidak habis dibagi 9. Nah, kita cari menggunakan deret aritmatika. UN-nya, karena kita mencari N, berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali bedanya. Nah, UN-nya di sini yaitu 198 sama dengan A-nya yaitu 102. N-nya kita cari, N kurang 1 dikali bedanya adalah 6. Berarti 198 sama dengan 102. Ini tambah ya. Sini harusnya ada tanda tambah. Ditambah. Ini 102 ditambah 6N dikurang 6. Berarti ini kita peroleh 102 dikurang 6 yaitu 96. 6N sama dengan 198 dikurang dengan 96 yaitu 100
102. Berarti N-nya sama dengan 102 dibagi dengan 6. Nah, kita peroleh ini adalah 17. Banyak bilangan dari 100 sampai 200 yang habis dibagi 6 adalah 17. Nah, syarat yang kedua di sini adalah tidak habis, yang ditanyakan tidak habis dibagi 9. Nah, berarti yang masuk di sini adalah yang tidak habis dibagi 9. Contohnya nih, dari 108. 108 ini habis dibagi 9. Tapi itu berarti nggak masuk gitu. Kita cari bilangan yang tidak habis dibagi 9. Nah, berarti yang habis dibagi 9 yaitu 108. Kemudian kalau kita lanjutin lagi berarti ini 114 nih, bukan. 120 juga tidak habis dibagi 9. Berarti 100 selanjutnya 126. 126 ini habis dibagi 9 karena jumlah digitnya ini kan 9, berarti habis dibagi 9. Nah, sampai dengan terakhir 198. Itu juga habis dibagi 9. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 9 ini kita gunakan UN juga. Berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali bedanya. UN-nya yaitu 198, A-nya 108, ditambah B-nya kan di sini jarak antara 108 ke 126 itu adalah 18. 18N kurang dengan 18. Nah, berarti kita cari 198. Nah, 108 kurang 18 yaitu 90. Berarti 18N sama dengan 198 dikurang 90. Dikurang 90. Berarti N-nya itu sama dengan 108 kurang 90 yaitu 108 dibagi dengan 18. Nah, 108 dibagi 18, maka kita peroleh ini hasilnya yaitu 108. Berarti 18 dikali 6 ya. 6 kali 8 yaitu 6 kali 8 48, 8, 4, 6 kali 1 6, tambah 4 10. Berarti ini 6. Nah, 108 bagi 18 yaitu 6. Kita peroleh. Nah, ini banyaknya bilangan yang habis dibagi 9. Karena syarat di sini tidak habis dibagi 9, berarti tinggal kita kurangin aja. N-nya itu yaitu 17 dikurang 6 yaitu 11. Maka jawaban di sini adalah yang B. Soal nomor 5, N merupakan hasil kali 3 bilangan bulat berurutan yang habis dibagi 5. Bilangan yang tidak selalu membagi habis N adalah. Nah, ini soalnya mirip dengan soal pada video sebelumnya. Kita mencari bilangan yang tidak selalu membagi habis N. Nah, di sini karena N itu merupakan bilangan yang berurutan, bisa kita misalkan N sama dengan kemungkinan pertama ya, 5 dikali 6 dikali 7. Ini 3 bilangan yang berurutan. Nah, bisa kita cari faktornya. 5 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, berarti N habis dibagi, untuk ini N habis dibagi 5 pasti habis ya. Karena ada angka 5 di sini, pasti habis dibagi 5. Kemudian 5 kali 2 yaitu 10, akan habis juga. Kemudian 15. 5 kali berapa lagi nih? 5 kali 6 30 juga habis. Kemudian 5 kali 7 35 juga habis. Oke. Kemudian selanjutnya 3 bilangan berurutan. Yang kedua kemungkinannya yaitu bisa juga 4 dikali 5 dikali 6. Nah, 4 ini kan 2 kali 2, berarti kita sederhananya 2 kali 2 dikali 5, 6 itu 2 kali 3. Nah,
Berarti N itu habis dibagi 5 pasti ada angka 5. Kemudian 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Di sini ada 4, 5 kali 4 20. Kemudian 5 kali 3 15, kali 2 30 bisa. Kemudian 5 kali 8, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 5 40 habis. 35 di sini tidak habis ya. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, perkalian N-nya yaitu 3 dikali 4 dikali 5. Nah, berarti ini 3, 4 itu 2 kali 2, 2 dikali 2 dikali 5. Nah, N itu habis dibagi, berarti dibagi 5 pasti habis. 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Kemudian 4 kali 5 20, 5 kali 4 20. Selanjutnya 5 kali 6 30. Kemudian berapa lagi nih? 5 kali 3 udah, 5 kali 4, 5 kali 6, 5 kali itu aja ya, 40 enggak. Berarti yang tidak selalu habis membagi N adalah di sini pilihannya ada 10, 15, 10 habis. Kemudian 15 juga habis nih, habis membaginya. 30 juga habis. Nah, kita lihat 40 sekarang. Nah, yang pertama, kemungkinan pertama tidak habis membagi 40. Yang kedua, ini habis membagi 40. Dan yang ketiga, itu juga tidak habis membagi 40. Berarti jawaban di sini adalah yang D. Yang tidak selalu habis membagi N adalah 40. 10 iya, 15 juga iya, 30 juga iya. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ini merupakan salah satu cara yang saya temukan. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga boleh di komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.